itu makanan segala rupi ayah di Mekah. Karena ini doanya Nabi Ibrahim. Ketika itu jangankan hewan gitu ya, rumput kering pun tidak ada. Jadi batu tandus, satu lembah, tidak ada air, tidak ada makanan, ditinggalkan ibu dan bayi jadi di sana. Jadi Siti Hajar ditinggalkan di sana, dan di sana Siti Hajar naik Safa Marwah, akhirnya keluar air Zam-Zam. Dan dengan doa ini, menurut para muarrikh, para sejarawan, dikatakan bahwa dalam beberapa hari setelah ditinggalkannya Siti Hajar, maka aya hiji kobilah ti Yaman anu tadina bade ngungsi ti Yaman ka negeri Syam, tapi melalui lembah Mekah ya. Nah, ketika mendekati lembah tersebut, mereka melihat ada burung yang berputar di atas lembah tersebut, anapi Ka'bah mun aya nama. Akhirnya kepala kabilahnya memerintahkan coba cari cenah. Ada aya naon di dinya. Biasa mun aya burung, berarti di dinya aya air, aya mata air. Padahal selama kita berniaga melewati tempat ini, tempat Mekah, teu aya cenah, teu aya mata air di dinya. Nah, makanya dari sanalah dari kabilah Jurhum dari Yaman memeriksa tempat tersebut, ternyata ayat cai Zam-Zam. Jadi Zam-Zam ini bahasa Palestina asli, bukan bahasa Arab. Jadi Zam-Zam, Zam-Zam. Jadi berkumpullah wahai air di bendung ku Siti Hajar supaya air Zam-Zam tidak nanti mudal. Kanjeng Nabi seandainya Siti Hajar tengah bendung eta Zam-Zam, maka jazirah atau Nabi Mekah itu bakal terendam dengan air Zam-Zam. Jadi ini keberkahan air Zam-Zam. Akhirnya ketika kabilah Jurhum datang ke sana yang tadinya pada calik di negeri Syam, kemudian ketika melewati di sana ternyata ada mata air, maka kabilah Jurhum datang ke Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, bolehkah kami tinggal di sini? Engkau kan berdua dengan bayi. Kami satu kabilah mungkin ratusan orang mau pindah ke Palestina, tapi melewati tempat ini ternyata ada mata air. Izinkan kami tinggal di sini dengan jaminan bahwa seluruh kebutuhan engkau akan kami jamin, kami akan membayar pajak lah ke anjeun sebagai penghuni pertama di tempat ini. Akhirnya diizinkan, dan inilah doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah orang sebagian manusia cenderung ke tempat ini. Jadi ya Allah sing Siti Hajar teh tong sang pun anak kungkul tapi aya rencang lah. Akhirnya di sana tinggal kabilah Jurhum yang kemudian Nabi Ismail menikah dengan anak ketua kabilah nanti ke depannya. Kemudian para jamaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah beberapa tahun berlewat, datanglah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Nabi Ismail tiga kali datang ke Mekah, tapi tidak bertemu dengan Nabi Ismail karena Nabi Ismail berburu ketika itu. Jadi berburu baheula mah sabulan daya, sedangkan perintah Allah hanya beberapa hari. Akhirnya kembali lagi ke Palestina, datang lagi kembali ke Palestina. Yang ketiga kalinya anak sareng Nabi Ismail. Baru penak 2 hari 3 hari diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Makanya ketika itu Nabi Ismail dipanggil oleh Nabi Ibrahim, wahai Ismail, saya bermimpi ayadzbahuka untuk menyembelih engkau. Kira-kira kumaha cenah pendapatna. Nah, amun kitu nya mun urang mah nya jang eta bapak teh di warang mun cit anjeun gitu kumaha gitu. Mun anak urang kan ngajawabna bapak heula tos kolot tuh ai ujang ngorak keneh gitu nya. Masih remaja gitu nya kan gitu. Tapi kata Nabi Ismail, wahai wahai ya abati, wahai bapakku, ini panggilan yang sangat lembut, ini paling lemes lah, wahai abati, sanes abi, tapi abati, wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukanlah. Maka dilakukanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Didinya Nabi Ibrahim masih ngemut-ngemut, pencit ulah. Tanggal ke-9 hari Arafah. Nah, di sini jadi hari dikenal, jadi gaduh tekadah udahlah ini perintah Allah, di hari ke-10 disembelih. Makanya ada perjalanan
ketika perjalanan mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, kata Nabi Ismail, wahai ayahku, kalau engkau ingin menyembelihku dengan ada beberapa syarat. Pertama, tajamkan cenah pisau anjeun supaya ketika nanti menyembelih teh anjeun teh sekali jadi lah gitu. Jadi jangan sampai karena karunya sangat sayang kepada saya sehingga engkau tidak melaksanakan perintah Allah. Syarat yang kedua, tutup mata saya supaya apa? Supaya engkau tidak melihat mataku. Karena kalau engkau melihat mata aku ketika ingin disembelih, saya khawatir engkau merasa kasihan. Sehingga terjadi melaksanakan perintah Allah. Anu katilu, wahai ayahku, baju anu yang saya pakai, nah itu jangan sampai mamah gitunya terangun. Jadi jangan sampai disimpan sehingga mamah itu akan merasa sakit hati ketika anak satu-satunya disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah menuju tempat penyembelihan lamun orang umroh gitunya, umroh atau napi haji, ketika di tempat ngalontar jamarot intinya teh ayah hotel, iyalah ayah hotel Raja, hotel Sultan paling kiri di Mina. Peminus mah di tenda-tenda kita mah di hotel, ayah hotel anu mewah. Nah di saatos hotel eta teh sabaraha meter tidinya aya jiga kubah di atas bukit. Nah didinya tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pami orang umroh ke hotel Raja paling kiri didinya aya kubah, tatidinya anu namina tempat penyembelihan. Nah ketika itu iblis datang, wahai Ibrahim, ini anak yang anjeun kan hoyong mumpang puluh-puluh tahun lah hoyong gaduh putra, tiba-tiba disembelih, akhirnya ku Nabi Ibrahim dilempar. Kemudian mun kieu mah cenah urang goda istrina, akhirnya sumping ka Siti Hajar, wahai Hajar, kamu tahu nggak apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Dia berangkat dari rumah bersama Ismail. Ismail dikasih wangi-wangian acuk anu sae, reka mana cenah tahu, Anda tahu nggak? Emang kemana katanya? Kata Siti Hajar, itu mau disembelih. Ayo Siti Hajar nanti ngaraos kaget kan tidak dikasih tahu oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kata iblis, itu alasannya kata itu perintah Allah katanya. Kemudian kata Siti Hajar, oh kalau itu perintah Allah, jangankan anak saya, kalau Allah menyuruh meminta saya disembelih juga saya mau disembelih. Nah di sini iblis putus asa, ya mah leuwih gelo ti bapana cenah ibuna kan gitu. Jadi hayang disembelih oke cenah lamun diperintah ku Allah mah. Hayang datang ke Nabi Ismail. Ismail cenah, Kak, kamu masih remaja, sekarang mau disembelih katanya. Kemudian kata Nabi Ismail, seandainya saya punya nyawa banyak atau au kama qala, maka saya akan berikan kalau itu atas perintah Allah. Nah disinilah iblis putus asa ketika menggoda keluarga Ibrahim alaihissalam. Kemudian para jamaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ujian kepada Nabi Ibrahim itu sampai tetes terakhir. Artinya bagaimana ketika digoler ke Nabi Ismail di batu anu ayeuna aya kubah di Mina, si pisau itu tos dina beheung gitu, dina leher itu tidak langsung diganti, tapi ketika pas dibada digeresel kena baru Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan kibas. Ditahan pedangnya atau goloknya Nabi Ibrahim oleh malaikat, kemudian digentoskan ku domba yang sangat besar. Dan ini adalah ujian kepada Nabi Ibrahim sampai detik-detik terakhir. Jadi luar biasanya kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga di sanalah bertakbir Allahu Akbar satu malam takbiran sampai hari tasyrik. Di sanalah sehingga diabadikan ibadah haji kemudian kurban itu sebagai sunnah dari zaman Nabi Ibrahim sampai syariat sampai zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ini gambaran sejarah secara singkat bagaimana kurban itu terjadi dari kesabaran dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara sekilas sapertos eta painten keutamian kurban
sangat ageng kangge urang sadayana. Jadi puncak setelah hari Arafah adalah Idul Kurban, di mana hikmah panginten dina perjalanan kisah kurban ieu teh anu pertama, Allah Subhanahu wa taala miwarang urang sadayana untuk belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari bab kesabaran, ingin punya anak sampai 60 tahun tacan kagungan. Kemudian setelah punya anak, dipiarang ditinggalkan di hiji tempat anu teu aya pendudukna. Kemudian setelah itu ditinggalkan langsung, kemudian setelah beberapa tahun, 15 tahun, 20 tahun, sumping deui ka Mekah, ketika bertemu minta disembelih. Nah, ini luar biasanya keikhlasan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian panginten keutamaan kurban sangat luar biasa menurut riwayat bahwa engkete si kepala, kaki, kemudian bulu sampai kukunya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan dan ibadah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kenapa anu bade kurban mah disunahkeun teh ulah dicukuran, kumis tah ulah dicukur, ras rambut ulah, ras kuku ulah dicukur karena di sana ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut qaul dikatakan dalam orang di parasela saat acan kurban atau di gunting kuku saat acan kurban, khawatir nanti di akhirat teh bakal jantan saksi. Jadi karena jantan saksi kumaha, karena dalam surat Al-Zalzalah yauma idzin tuhaditsu akhbaroha, bahwa setiap tanah yang kita injak itu akan jadi saksi. Kami orang ngelakukan ketaatan misalkan di rumah orang. Nah, didinya tanu didampal ke orang teh kita jadi saksi di akhirat. Sehingga nah cenah mun natepan wajib terus natepan sunat ngalih heula ngageser tah. Ngageser ka palih kanan, ka kiri, ka belakang atau nepi ka payun. Kumargi naon yauma idzin tu hadis tu akhbar wa supados naon supaya terus anu janten sakit teh seueur. Nah, para ulama teh kitu. Jadi mun urang seueur salat di ditu di dieu tak setiap anu didampal teh pangsolatan teh bakal bersaksi bahwa si fulan ya Allah telah salat di atas di saya yang pernah diinjak dahulu saur tanah teh. Nah, gitu. Sehingga kuku ge sami khawatir teh naon, karena kan urang teh sering maksiatnya panangan teh nya benten anu dinas nanti medsos ku jempol benten kami salah nge-share kan urang teh lepat gitu, berita hoax gitunya, sehingga orang teh lepat jadinya atau napis dan lain sebagainya, mata melihat anu teu berhakna atau napi tangan memegang anu sanes hakna. Nah, sehingga naon ketika disunahkeun teu ngagunting kuku, ketika dikhawatirkan sur para ulama ketika orang digunting nasi kuku itu engke bersaksi ya Allah si fulan pernah dosa anu cenah. Nah, lamun orang kurban heula, jadi ketika digunting berbagai kaul. Jadi ketika digunting, nah itu sudah diampuni dosa-dosa orang. Jadi ketika sudah diampuni, cukur rambut, cukur kuku, dan lain sebagainya, sehingga dosa-dosa orang teh diampuni. Kemarin gitu panginten dina pelajaran hikmah tina kurban, salah sajabi belajar tina keikhlasan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa terakhir panginten dina Islamah setiap ibadah anu melibatkan umat anu besar diakhiri ku ibadah sosial. Nah, ini penginten ibadah sosial anu peryogi senantiasa kita optimalkan, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia anu paling bermanfaat kana manusia lainnya. Orang Ramadan melibatkan seluruh muslimin di dunia diakhiri ku zakat fitrah. Nah, IOG sama diakhiri dengan membagikan daging kepada masyarakat, kepada warga, sehingga aya didinya nilai ukhuwah Islamnya, saling berbagi, silih rojong, silih tolong, terutama di masa pandemi Covid ieu panginten ieu anu mampu mangga urang kaluarkeun sebagian harta orang kangge berkurban, disedekahkeun, orang kangge pahala nu lipat ganda sakumaha tadi Ibnu Qayyim nyarioskeun 10.000 kali lipat, 1.000 kali lipat. Didinya orang kenging pahala panginten diampuni dosa oge ngabantosan tetangga. Itu panginten nilai gambaran tina sekilas kisah kurban, sareng sekilas tentang hikmah
tina Idul Kurban. Hatur nuhun. Pak Haji Andri, pemateri yang sudah memberikan tausiahnya yang begitu panjang lebar dari sejarah sampai mengutarakan kode PIN Siti Sarah. Dan itu mudah-mudahan itu pecinya peci anti cunihin Pak Haji. Mudah-mudahan. Tadi harus diasalkan diri sorbannya sorban anti cunihin. Mudah-mudahan hal itu bisa disimpulkan dari pembicaraan tadi bahwa dari apa yang disampaikan sama Pak Haji, ada 4 mungkin yang saya kerangkum di sini. Jadi makna dari Idul Adha dan hakikatnya itu adalah satu pengorbanan dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, kita membuat nilai sosial, membagi semangat berbagi untuk sesama. Dan yang terakhir adalah silaturahmi. Mungkin itu yang bisa disimpulkan oleh moderator. Mudah-mudahan menjadikan pengembang kepada yang lainnya. Namun ada sesi untuk tanya jawab. Silakan kepada Bapak Dr. Arifin, waktu dan tempat disilakan untuk memberikan komen dan subscribe-nya. Gila. Siap. Mangga, Bang Reza. Turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayahi atas memfasilitasi sareng Kak Bunda. Oke, Kak Ustadz Andri luar biasa atas pemaparan untuk memotivasi orang sedaya meneladani Nabi Ibrahim. Semua amal tentu akan mengalir dari seluruh ibadah kurban, ibadah haji, umat Islam yang sampai hari kiamat pahalanya akan mengalir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasa hikmah kepeloporan dari sebuah amal soleh. Dan tentu kita berharap kita ingin menjadi orang-orang yang terus mendapatkan pahala walaupun kita sudah tiada, kita sudah meninggal, tapi pahalanya tetap akan mengalir kepada kita semua. Passive income, diamnya kita, tidurnya kita, atau meninggalnya kita, tapi kemudian pahala tentu putus. Nah, ini yang kemudian tentu luar biasa hikmah yang tadi saya nanti sampaikan, bagaimana kepeloporan keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita semua. Nah, saya ingin memperdalam dari Ustaz Andri itu bagaimana sesungguhnya sikap dan peran yang tentu menjadi penting untuk bisa kita lakukan, untuk bisa kita laksanakan. Mas Andi kan memang juga dia basicnya syariah, kemudian juga punya lembaga sosial, maka ini juga hal tantangan bagi kita, termasuk tentu bagi kita semua yang harapan kita menghadirkan generasi-generasi yang lebih baik. Nah, mungkin yang ingin digali sama Mas Andri, bagaimana sesungguhnya untuk pertama agar kemudian kita bisa meneladani Nabi Ibrahim dengan kepeloporannya. Apa yang semuanya yang menjadi tantangan bagi kita khususnya anak muda. Yang kedua, mungkin perlu digali bagaimana keberhasilan seorang ayah atau seorang ibu Siti Hajar untuk menghadirkan dia sebagai anak yang soleh, sehingga kemudian dia siap. Tadi menarik, yang mungkin kalau anak kita tatkala disuruh disembelih, ayah dulu lah yang sudah tua, kalau anak kan masih muda. Nah, kumata agar hadir generasi-generasi kita, termasuk tanggung jawab kita tatkala misalnya nanti di yaumil akhir, bagaimana agar kita terbebas dari pertanggungjawaban Allah terhadap
kondisi anak-anak muda hari ini untuk bisa dekat dengan Islam. Mungkin itu Ya. Ayah. Siap. Ya, Nanti. Terima kasih untuk itu share-nya pertanyaan disimpul kepada akan langsung dijawab sama Pak Ustadz Adri. Bagaimana teladana Ibrahim untuk di masa sekarang anak-anak misalnya sekolah hente, pangersa, kadi hente, supaya memberikan contoh dari Ibrahim tersebut. Dan yang pertanyaan keduanya mungkin pencetakan sebagai anak soleh yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ibu Saifuddin. Jadi keberhasilan seorang ayah dan ibu itu menciptakan anak soleh itu seperti apa? Itulah saja. Silakan dijawab. Mangga ya. Iya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk supaya bagaimana anak kita itu soleh gitu ya. Itu emang pertama adalah doa dulu. Jadi yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Itu yang paling utama. Bagaimana kita melihat doa-doa Nabi Ibrahim ingin punya anak, para nabi ingin punya anak yang tujuannya adalah untuk melanjutkan perjuangan. Karena kan orang tua mah hidupnya kan untuk anak, untuk keluarga gitu kan. Kita kerja kan ayah-ayahna kerja kan kerja ke anak. Contohnya anak itu yang nanti akan jadi penerus cita-cita, lamun kurang can ka hontal cita-cita kan ku anak gitu kan. Anu kedua penerus perjuangan, pami orang udah punya pesantren kan al-mubayyinah kan ke anak orang anu melanjutkan perjuangan ayahnya. Alhamdulillah barokallah. Gitu. Ya paribasanya pengersa boleh ku kolot teu kapangi atuh ku anak sing kapangi. Tah eta. Nah itu karena anak itu adalah penyambung harapan. Jadi penyambung harapan juga penyambung doa. Kemudian ketika kita meninggal, itu kan yang mendoakan anak. Jadi tidak bisa kita berharap dari yang lain, kecuali amal jariah dan anak yang soleh. Nah ini yang pertama. Jadi doa yang pertama bagaimana anak itu bisa menjadi soleh itu doa orang tua. Jika sudesnya Imam Masjidil Haram gitu kan, dulu bangor lah. Anak muda mah kan biasa bangor gitu ya. Tapi ibunya itu ketika mau marah, sing jadi hafid Quran gitu kan, terus gitu si soleh si hafid Quran gitu. Jadi ketika misalkan mau pos ke piring 12 disalosin gitu kan, si soleh hafid Quran gitu. Jadi ucapan yang dikeluarkan oleh ibunya itu soleh hafid Quran, soleh hafid Quran, jantan Imam Masjidil Haram kan. Akhirnya seperti itu doa dari orang tua terutama ayah dan ibunya. Yang kedua adalah ini contoh atau kuduah dari orang tua. Nah jadi ketika orang minta anak jadi soleh, nah orang ngelap dan memperbaiki diri yang sholat ke masjid tapi orang nonton ya nanti nonton TV bareng minum gitu kopi kan ya, nonton Amanda gitu kan anak bapak orang kasurul Andin gitu ya. Andin menuju Muslimah. Nah, kan gitu. Pak Jerawati Andin. Gitu. Jadi kedua setelah doa adalah bagaimana contoh dari orang tua anu masian kuduah gitunya ke anaknya. Nah, sehingga anak kita itu bisa bangga dengan orang tuanya. Jadi kumaha anak teh bangga terhadap orang tua karena anu saingan paling utama itu yang paling berat tuh orang tua. Jadi misalkan pun bapak gitu ya, pun bapak kan tani. Tapi putrana kan aya nu kuliah ka dia tah. Putra orang kumaha sedangkan misalkan kita kuliah jadi anak orang bakal dah ku saingan bapak orang. Jadi mun bapak orang sampai perjuangannya sampai nilai 7 berarti anak itu sampai itu yang kedua. Yang ketiga mungkin terkait kepeloporan ini yang pertama dari para pemuda teh harus dibangkitkan harus dibangkitkan semangat dalam menggapai cita-cita. Jadi harus ditumbuhkan cita-citanya
kemudian ditumbuhkan semangatna, kemudian digambarkan tujuan hirupna kangge naon. Nah itu jadi pemuda itu harus dikembalikan ke tiga arah tadi. Jadi tujuan hirupna kumaha disadarkan kurang, anu kadua komporan cita-citana, anu katilu sumangetan. Nah sehingga itu yang menjadi kunci ke peloporan. Jika kisah Muhammad Al-Fatih ketika dicanak ku guruna gitunya Syamsuddin ke benteng Konstantinopel, kata Syamsuddin Muhammad Al-Fatih usianya sampai 8 tahun. Ini benteng Romawi digempur 200 tahun belum bisa ditaklukkan. Kumasar Muhammad Al-Fatih tinggal cenah guru 10 tahun deh ku abdi tadi ditaklukkeun. Dan benar 10 tahun dari kejadian tersebut beliau yang mimpin penaklukan Konstantinopel. Jadi terkait kepeloporan pemuda, jadi dikembalikan tadi tilu hal, tujuan hirupna ku urang teh diarahkeun gitunya ulah sampai salah gaul, salah tujuan. Anu kadua cita-citana ku urang teh dilambungkeun, hoyong jadi naon, didukung lah. Anu katilu disumangetan. Nah, ini mungkin sebagai pendapat simkuring, mangga boleh tambahan metanti Dr. Ip. Sarang ayah, sarang misalnya semangat. Jazakumullah senantri. Ya. Silakan Pak Dokter mau ditambahan tuh Pak Dokter Salid. Mudah-mudahan, tapi kita waktu punya closing ada 10 menit lagi untuk persiapan sholat maghrib. Mudah-mudahan kita semua mempunyai. Atas ayah di abdi pangitan ayah nusanes. Manawi dari keluarga Pak Haji Abu di sini ada terlihat Bu Haji Herawati, dari Bu Kades, Ibu Amu, Ibu Bu Haji Betty, mangga pilih ayah pertarusan. Mohon. Alhamdulillah tadi udah memberikan penting cenah urang teh tiasa ngadoakeun nu sarai kanggo murang kali itu. Tapi dai murang kali teh kadang lebetkan fakultas ancrup seueur makola Pak Iki. Jadi ngalaman bangor heula. Terus pribados di pasantren nya bagianna teh ngobok balong nu abah gitu. Tapi dah ayeuna teh moodnya gitu. Atus ancrup mah baseuh karaos jadi garing gitu. Nah, gitunya. Umar bin Khattab kayaknya saminya. Mudah-mudahan itu doa saya, terus contoh saya jantan Ibu Rama ngajadikeun anak menjadi soleh. Ya, memang konsentrasinya kita kalau di lembaga ada keterbatasan ya Kang Andri ya, ada keterbatasan harus punya dukungan dari orang tua. Soalnya kita mencontohkan di lembaga belum tentu di keluarga juga dicontohkan. Kita harus sama-sama tanggung jawab untuk menciptakan anak soleh, bukan saja di pondok pesantren, tapi di lingkungan rumah kita sendiri, di kawitan ku ibu sareng kuramah urang sadayana. Mudah-mudahan eta contoh teh singkat tapi kumarang kali sehingga murang kali teh rada punya figuritas ka ulang ngadewa-dewakeun teh artis idola teh sanes kanten. Coba kali-kali atuh bapak urang sanajan tukang channel ge diodolahkeun gitu tah. Nah gitu. Nah channel Elizabeth makan warnana ge benten pangosna gitu. Mangga pemirsa Pak Dr. Ip. Kalau terakhir pengen di closing aja untuk hari ini, saya dengan sangat hormat untuk ditutup doanya sama Pak Dr. Ip Arifin. Waktu dan tempat disilakan. Untuk ayah ya mah doana. Ayah moderator, pangersa, mangga gitu tuh. Mangga pangersa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda dan guru-guru kita mengakhiri dan tawasul ke Rasulullah, para sahabat, ayah bunda kita tentang wajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ridwan wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa sallallahu abina wa ummina jadina wa jadatina wa ustadina wa masyayikhina wa usratina wa ikhwanina bi barakatin al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat. Amin. Fadlana biha min jamil hajat. Amin. Tahiruna biha min jamil syai'at. Amin. Wa tarfa'una biha indaka ala darajati. Amin. Tulijuna biha aqsal ghayat. Amin. Dirati fil hayati wa mamat. Amin. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'adimi sultanik. Amin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk. Amin. Nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa na'udzu bina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa dhurriyyatina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حفظا وتلاوة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن علما وعملا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن فرقا وسبلا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وبركة في أمورنا وبركة في صحاتنا وأولادنا وبناتنا ولا في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في شكرات الموت ونزلة من النار والكفين الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم انصرهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم من اليهود والمشركين والظالمين ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد صفوفا من المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أن تحرر من المسجد الأقصى والمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي المشارق والمغاربها. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وجمال. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وسدائد ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجدام وقرانا ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Rabbana, hari ini adalah hari yang kau muliakan di awal 10 Zulhijjah ya Rabb. Kami melaksanakan bagian dari upaya untuk memperdalam keyakinan dan agama kami ya Rabb. Karena ini menjadi amal unggulan kami ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, kami telah mendalam dan mendengarkan bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ya Rabb. Berikanlah kami bisa meneladani ya Rabbana atas keteladanan kebaikan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pengorbanan dan kesabaran di atas perjuangan dan memberikan keteladanan dalam amal kebaikannya.
dan jadikan kami pelopor atas itu semua ya Rabbal. Amin. Kekuatan pada kami untuk bisa mendidik anak keturunan kami dan generasi-generasi kami agar Amin. kemudian mereka bisa menjadi bagian dari generasi yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya Allah. Allahumma ya Rabbana, terimalah doa kami, terimalah permohonan kami, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang istiqomah di atas jalan syariat. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala da'watik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala jihad fi sabilik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farztah. Wa la daynan illa qadaitah. Wa la maridan illa syafaitah. Wa la hajata min fawaidid dunya wal akhirati illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محباتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعواتك وتعهدت على نشرات شريعتك ووسك اللهم رابطتها وعظم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخوى سطرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومت على الشهادات في سبيلك ومت على الشهادات في سبيلك ومت على الشهادات في سبيلك آمين. نعم المولى ونعم النصير آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin ya Pak Ngersa, Pak Ayah yang biasa diberikan. Mudah-mudahan Allah ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum di akhir, Ayah mau menyapa dulu terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga besar Bapak Kepala Desa yang dihadiri oleh Ibu Lela Tayyibah, kamu hatur nuhun, keluarga besar tim Majelis Taklim Al-Hafiz Salihah, kamu Ibu hatur nuhun, tidak peduli Kang Andri hatur nuhun, keluarga besar Pak Haji, oke, di keluarga Yayasan Atasis hatur nuhun, terus di keluarga besar Pak Haji Abub, Ibu Hera sama Api hatur nuhun, oke, sadena jemaah nu hadir, tanpa ada penampakan sekarang menghilang, tidak apa-apa. Itu hal yang wajar saja. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat di sore hari ini menjadi amal ibadah. Yang kata tadi adalah menjadi saksi bagi kita bahwa handphone kita pernah dipakai untuk beribadah. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap ini kali pertama dan kita mungkin akan nyambung lagi dan berharap yang paling pokok cepatlah reda dan mudah-mudahan pemerintah juga kami berharap usaha untuk tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosial, PPKM dan yang lain sebagainya, kita hanya berikhtiar dan bersabar. Semoga keputusan adalah keputusan yang terbaik. Mudah-mudahan COVID-19 sudah tidak ada lagi di daerah kita dan kita bisa bertatap muka lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun ka para ustad muda, sing paranjang yuswa kasepnya soal sing paranjang yuswa. Terus rezekinya diluaskeun. Baji nyuwunkeun doana anti cuniin baji eta kopeana ulah kopeana. Ieu sorbana ulah. Amunya nyuwunkeun turun iki yang tim IT dari Mar'ah iki hatur nuhunnya memfasilitasi ini ibu-ibu walaupun dalam terbatas. Bu Haji ada yang mau disampaikan Bu Haji? Api ada yang mau disampaikan Api? Itu dari tim Densus 88 yang selalu mengawal siar dan kegiatan agama. Api Haji Ari itu alhamdulillah ada di sini dengan setelannya rambut kucir nggak apa-apa, yang penting hatinya pinknya apa-apa. Insya Allah ke depan mau ada gabung dari KUA yang besar lagi nya. Ya mana? Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.